Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Harus tetap semangat ya. Jadi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu mengubah desimal, pecahan desimal dan pecahan persen. Jadi yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Jadi mengubah pecahan biasa menjadi desimal yaitu kita pertama-tama harus mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Pasangan angka untuk mengubah penyebut, misalnya kalau penyebutnya 10, misalnya dikasih contoh, misalnya 2 dikalikan 5. Kalau penyebutnya mau dijadikan 100, misalnya 2 dikalikan 50, 4 dikalikan 25, 5 dikalikan 20. Kalau penyebutnya 1000, 8 dikali 125 gitu. Sekarang contohnya, misalnya 3/5 mau dijadikan pecahan desimal, berarti penyebutnya 5, dia dijadikan penyebut 10. Perkalian 5 ada yang menghasilkan 10, yaitu 5 dikalikan 2. Jadi penyebut 5 nya dikalikan 10 dikalikan 2 jadi menghasilkan 10. Jadi kalau penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Jadi 3 dikalikan 2 adalah 6, jadi hasilnya 6/10. Perhatikan cara penulisan desimalnya. Karena penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma. Jadi setiap penyebut 10 satu angka di belakang koma, jadi hasilnya 0,6. Selanjutnya itu contoh kedua, perhatikan baik-baik. 11/25, dia penyebutnya 25, tidak mungkin dijadikan per 10 karena lebih besar dari 10, jadi dia dijadikan penyebutnya 100. Jadi dia 25 dikalikan dengan 4, jadi pembilangnya juga dikalikan 4, menghasilkan 11 kali 4, 44/100. 44/100 dijadikan desimal karena 100 itu nolnya 2, jadi 2 angka di belakang koma menjadi 0,44. Selanjutnya yaitu mengubah kebalikannya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ada 4 aturannya, yaitu pertama, ketentuannya yaitu desimal dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Jadi kalau satu angka per 10, desimal dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Jadi 2 angka per 100. Desimal dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan penyebut 1000, 3 angka per 1000. Kemudian sederhanakan pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau sudah diubah harus disederhanakan. Misalnya contohnya 0,25 diubah ke pecahan biasa, berarti dia 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Bilangannya kan 25, jadi 25 nya itu sebagai penyebut, jadi 25/100. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 25, jadi hasilnya 1/4. 9 dan penyebutnya dibagi 25 menghasilkan jadi pecahan biasanya 1/4 atau 1/4. Kemudian contoh yang selanjutnya itu misalnya 0,32, sama, berarti 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Angkanya bilangannya 32 sebagai pembilang, jadi 32/100. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4, berarti menghasilkan 8/25. Selanjutnya kalian harus memperhatikan nilai tempat dan nilai angka pada desimal itu berbeda-beda. Misalnya pada bilangan 5,37, perhatikan nilai tempatnya. Pada angka 7 nilai tempatnya per 100, jadi nilai angkanya 7/100. Kemudian di angka 3 nilai tempatnya per 10, berarti nilai angkanya 3/10. Angka 5 ini nilai tempatnya satuan, maka nilai angkanya 5. Selanjutnya itu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Kalian masih ingat sebelumnya apa itu pecahan persen? Berarti pecahan persen pecahan yang penyebutnya 100, dia per 100-an. Jadi semua pecahannya berpenyebut 100. Perhatikan contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen berikut. Misalnya 3/4.
Perhatikan penyebutnya adalah 4, jadi dia diubah menjadi penyebut 100, berarti 25 dikalikan 4 menghasilkan 100. Berarti sama-sama dikalikan 25 panggilan dan penyebutnya menghasilkan 75/100, berarti 75%. Selanjutnya itu kebalikannya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Dengan caranya berarti dia persennya per 100 diubah ke pecahan biasa. Misalnya contohnya pecahan persennya yaitu 72%, berarti ditulis 72/100. Ya tinggal disederhanakan, 72 dibagi 4, 100 dibagi 4 menghasilkan 18/25. Dia disederhanakan, pokoknya pecahan yang paling sederhana. Itulah pecahan biasa dari pecahan persen tersebut, itu 18/25. Demikian penjelasan dari Ibu. Sekarang silakan kerjakan latihan 5 halaman 14 dan 15. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih.